Bab 1251 Lu Zekai dan Zuo Ziming. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Ya, saya hanya akan menagih biaya untuk pekerjaan Hashimoto di masa mendatang, tidak peduli apapun. Dan saya tidak akan menyelesaikan komiknya yang belum selesai. Jika perusahaan Anda ingin terus menyelesaikan draft, saya dapat memberi wewenang kepada Anda untuk memutuskan sendiri apakah Anda ingin menemukannya untuk terus berkarya, atau mencari penulis bayangan penembak, sesuai keinginan Anda." Oda Yusuke mendengar desahan lega, lalu berdiri, mengulurkan telapak tangannya dan tertawa, dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saya menyambut Tuan Zhang untuk bergabung dengan perusahaan kami atas nama Nok. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan bahagia di masa mendatang." Zhang Yu tersenyum ketika melihat ini. Dia bangkit dan mengulurkan tangannya untuk saling berpegangan. Keduanya resmi menjadi mitra. Setelah Zhang Yu dan Oda Yusuke berbicara tentang kerjasama, mereka masing-masing menelepon Lu Zekai dan Zuo Ziming dan memanggil mereka ke hotel bersama. Awalnya Zhang Yu tidak memiliki rencana untuk menggeluti industri animasi, tetapi perkataan Oda Yusuke mengingatkannya bahwa, apapun yang terjadi, nilai komersial besar yang terkandung dalam set Dragon Balls dapat dikatakan sepele. Karena apa yang disebut uang tidak menggigit tangan Anda, dari sudut manapun, Zhang Yu harus berusaha mengindustrialisasi dewa ini. Lu Zekai dan Zuo Ziming datang ke hotel hampir bersamaan, hampir tidak sengaja bertemu satu sama lain. Karena keduanya berada dalam hubungan yang kompetitif pada hari kerja, hubungan alami secara pribadi rata-rata, dan tentu saja, tidak ada yang akan memberi siapapun wajah yang tampan. Zhang Yu tidak tertarik dengan keluhan keduanya. Menurutnya, ia hanya membutuhkan mitra yang cakap. Adapun siapa yang lebih cocok sebagai mitra, itu tergantung pada siapa yang lebih tertarik dengan undangannya. Awalnya, menurut situasi umum, lebih tepat bagi Zhang Yu untuk berbicara dengan keduanya secara terpisah, tetapi ia tidak punya banyak waktu, dan ia berharap dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Setelah mereka berdua duduk, Zhang Yu langsung mengemukakan bahwa jika dia ingin mendirikan perusahaan penerbitan animasi, dia sekarang membutuhkan mitra yang berpengalaman. Perusahaan baru tersebut terutama akan mengoperasikan rantai industri kartun komiknya sendiri, dan akan mencakup 70% dari total modal saham perusahaan baru tersebut. Orang lain dapat memberikan kontribusi secara mandiri atau 30% dari kontribusi modal. Penciptaan, perusahaan baru akan menyerahkannya kepada mitranya untuk mengambil kendali penuh. Makna Zhang Yu juga sangat jelas, yaitu, biarkan dua atau satu dari mereka bergabung dengan perusahaan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas operasi harian perusahaan. Keterus-terangan Zhang Yu dapat dikatakan mengejutkan Lu Zekai dan Zuo Ziming. Sebenarnya, Lu Zekai selalu berambisi untuk mendirikan grup penerbitan animasi berskala besar, jika tidak, ia tidak akan dapat mendirikan jaringan animasi orisinal dengan Nok. Awalnya, sesuai dengan niat Lu Zekai, ia berencana untuk mengandalkan jaringan animasinya sendiri, menghemat sedikit sumber daya kreatif, dan kemudian secara bertahap mempromosikannya untuk akhirnya membangun kerajaan animasinya sendiri. Namun, karena Zhang Yu mengalahkan master anime Hashimoto Ryuji dalam pertaruhan yang luar biasa, itu juga memberinya kesempatan untuk mewujudkan impian animenya lebih cepat dari jadwal. Dragon Ball harus dikatakan kepada Lu Zekai sebagai karya komik dengan fondasi menjadi dewa. Namun, masih ada variabel tertentu, seperti ujung kepala harimau atau kepala ular, atau baru habis sejak saat itu, dan ada banyak kemungkinan untuk mengikuti usia tua. Dari sudut pandang Lu Zekai, ia lebih peduli tentang masalah dan penerbitan Dragon Ball, dan ia lebih peduli tentang hak cipta komik karya Hashimoto. Dibandingkan dengan hanya setengah dari karya Zhang Yu yang masa depannya tidak diketahui, karya-karya Takamoto Hashimoto tersebut memiliki nilai pasar yang lebih besar, dan risikonya lebih rendah, sehingga dapat dikatakan, mereka memiliki lebih banyak prospek investasi. Jika Zhang Yu dapat mencapai hubungan kerjasama dengan dirinya sendiri atau hanya menjual semua hak Hashimoto Ryuji kepadanya, maka ia dapat menggunakan ini sebagai ancaman dan membiarkan perusahaan Nok sepenuhnya menyerahkan pasar hak cipta domestik atas karya-karya Hashimoto. Lakukan sendiri. Kemudian hanya hak cipta dari bagian karya ini di bawah pengoperasian platform animasi mereka sendiri, dapat menghasilkan hasil yang luar biasa,
tetapi juga memungkinkan Anda untuk membangun impian Anda tentang kerajaan animasi, selangkah lebih cepat untuk dicapai. Jadi setelah permainan tersebut, Lu Zekai juga ingin memulai kerjasama hak cipta atau pembelian dengan Zhang Yu. Yang tidak ia duga adalah bahwa Zhang Yu mendapati dirinya kali ini, tidak ingin menyerahkan hak cipta kepada dirinya sendiri, tetapi ia ingin mendirikan perusahaan untuk menjalankan Dragon Ball. Hal ini membuat Lu Zekai sedikit kecewa. Dia sudah sepenuhnya siap kali ini dan berencana untuk mentransfer sebagian besar ekuitasnya untuk mengundang Zhang Yu bergabung untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, pihak lain sebenarnya ingin berinvestasi di perusahaan baru lainnya. Dia mengatakan bahwa dia harus mengambil kendali penuh dan berubah dari bos menjadi pencari nafkah, yang membuat Lu Zekai sangat tidak senang. Meskipun Dragon Ball tampaknya merupakan karya yang sangat bagus saat ini, bagaimanapun juga, Zhang Yu hanya memiliki satu karya, dan saya belum pernah mendengar tentang perusahaan animasi manapun, dan hanya satu karya yang dapat berkembang menjadi sebuah grup. Selain itu, untuk bagian dari perhatian Lu Zekai tentang hak cipta karya Hashimoto, Zhang Yu sebenarnya setuju untuk memberikannya kepada Nok untuk melanjutkan operasi. Hasil ini membuat Lu Zekai sangat kecewa. Meskipun Zuo Ziming juga duduk di samping, Lu Zekai masih menggertakkan giginya dan mengungkapkan pikirannya. Dia masih berharap Zhang Yu dapat melepaskan idenya untuk mendirikan perusahaan, dan dia dapat menggunakan dua lapisan perusahaan untuk mengundang pihak lain untuk bergabung. Namun, Zhang Yu tidak tertarik untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan masih bersikeras untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Ini membuat Lu Zekai tidak berdaya. Pada akhirnya, setelah pertimbangan yang komprehensif, dia masih menolak untuk bekerja sama dengan Zhang Yu. Bagaimanapun, platform anime Lu Zekai baru saja diluncurkan. Ketika saatnya untuk secara resmi memamerkan rencana besarnya, saat ini dia akan menjadi adik laki-laki bagi orang lain. Dia tidak dapat menyetujui apapun. Lu Zekai akhirnya menggunakan alasan untuk kembali dan memikirkannya. Dia menolak saran Zhang Yu dan pergi. Lu Zekai mengambil inisiatif untuk mundur, jadi Zuo Ziming menjadi satu-satunya pilihan untuk bekerja sama. Zuo Ziming sebenarnya memiliki ide yang berbeda tentang masalah ini daripada Lu Zekai. Meskipun stasiun D miliknya merupakan platform tema dua dimensi terbesar kedua di Tiongkok, sebenarnya stasiun tersebut jauh dari stasiun C. Stasiun D milik Zuo Ziming sebenarnya didirikan lebih lambat daripada stasiun C milik Lu Zekai, tetapi situasi kedua stasiun saat ini dibandingkan. Zuo Ziming sendiri mengakui bahwa stasiun tersebut memang lebih buruk daripada stasiun C. Bukan Zuo Ziming yang menganggap kemampuannya tidak sebaik Lu Zekai, tetapi pada awal berdirinya C, pasar yang menjadi pusat perhatian adalah keadaan uang yang tidak masuk akal, dan stasiun C menyelesaikan pembiayaan tahap ketiga dalam waktu yang sangat singkat. Investasi modal yang sangat besar memungkinkan stasiun C untuk dengan cepat menekan platform serupa lainnya dengan keunggulan modal dan teknologinya. Stasiun D dapat dikatakan sebagai perusahaan baru yang didirikan di bawah bayang-bayang stasiun C, dan kesulitan pengembangannya dapat dibayangkan. Pendirian stasiun D, meskipun Zuo Ziming menghadapi banyak masalah dan kesulitan, tetapi ia bekerja keras, masih mengandalkan pengenalan ide-ide baru dan reputasi pengguna, membiarkan stasiun D secara bertahap berkembang dan tumbuh, dan menyelesaikan putaran pertama pembiayaan. Stasiun D, yang menerima suntikan modal Ventura, dengan cepat menjadi perusahaan terkemuka kedua di antara platform serupa. Namun, seiring dengan pertumbuhan stasiun D secara bertahap, stasiun C, yang awalnya merupakan pemimpin industri, menjadi lebih besar dengan kuat menduduki posisi pemimpin industri. Meskipun Zuo Ziming merasa bahwa ia telah bekerja sangat keras, dibandingkan dengan stasiun C Lu Zekai, stasiun D-nya masih memiliki beberapa kekurangan gizi bawaan. Pada saat ini, stasiun C Lu Zekai telah mulai membentuk situasi monopoli. Mengandalkan keuntungan finansialnya yang kuat, ia mulai dengan kejam menekan perusahaan serupa lainnya yang dapat membahayakan stasiun C. Di antara mereka, stasiun D adalah yang paling ditekan dengan keras. Dapat dikatakan bahwa yang tidak dapat diterima Zuo Ziming adalah selama stasiun D memikirkan gimmick yang bagus atau keluar dari serangkaian kegiatan, stasiun C akan segera menindaklanjuti dengan kegiatan serupa, dan skalanya akan lebih besar, dan dana yang diinvestasikan akan lebih banyak. Itu untuk menekan stasiun D dan tidak membiarkan mereka berkembang dan tumbuh. Zuo Ziming secara sadar tidak lebih buruk dari Lu Zekai, dan dia bukannya tanpa ambisi untuk mengembangkan perusahaannya, tetapi dia merasa bahwa peruntungannya tidak sebagus Lu Zekai.
Itu karena ketika Zhuo Ziming berencana untuk menyerahkan lebih banyak saham dan memulai pembiayaan lagi, situasi di pasar modal berubah tiba-tiba. Bank sentral mengeluarkan serangkaian pengawasan modal yang ketat, yang menyebabkan pengetatan modal di pasar modal Ventura. Industri internet, yang pernah disebut sebagai zona emas oleh investor, juga mulai berubah dari panas menjadi dingin, dan pada saat yang sama, dapat membakar uang tanpa batas. Lewatlah sudah hari-hari ketika pembiayaan mulai menjadi lebih sulit. Pengetatan keuangan pasar yang lebih lanjut telah menyebabkan perusahaan-perusahaan internet berubah dari menghabiskan uang mereka secara sembarangan menjadi menghitung dengan cermat. Situs-situs web dengan lalu lintas yang lebih banyak telah mulai menjadi pilihan pertama pelanggan. Meskipun stasiun D adalah pemimpin kedua dalam industri ini, ia harus menghadapi situasi sejumlah besar pelanggan dan beralih ke stasiun C. Pada akhirnya, untuk mempertahankan pelanggan, stasiun D hanya dapat mengurangi biaya iklan, membuat operasi perusahaan menjadi lebih sulit. Dana juga mulai keluar semakin sedikit. Zhuo Ziming juga merasa sedikit terbakar. Jika pasokan dana tidak ditingkatkan, pengembangan stasiun D di masa mendatang akan menjadi masalah besar. Tepat ketika stasiun D Zhuo Ziming mulai berjalan sulit, Lu Zekai, yang awalnya adalah pemimpin industri, ingin meluncurkan platform animasi asli. Ini membuat hati Zhuo Ziming lemah untuk pertama kalinya. Saya tidak berpikir ada berita, itu lebih menyedihkan daripada membangun rumah baru di rumah yang berlawanan. Ketika Zhuo Ziming merasa sedikit bingung, Zhang Yu tiba-tiba muncul tanpa diduga dan melemparkan cabang zaitun pada dirinya sendiri. Zhuo Ziming, yang selalu berada dalam posisi lemah di industri, tidak pernah terlalu kuat dalam hal modal. Dia harus belajar berjuang untuk bertahan hidup, dan paling sering memilih untuk bekerja sama satu sama lain untuk mengurangi risiko. Ini, tentu saja, bertentangan dengan keinginan Lu Zekai untuk pengembangan monopoli. Menurutnya, orang dapat membuktikan diri mereka sendiri dengan banyak cara, bahkan jika itu tidak termasuk dominasi absolut, itu tidak buruk. Bakat dan sumber daya keuangan Zhang Yu dapat dikatakan bahwa Zhuo Ziming telah menatap ketika dia pertama kali menemukannya. Di stand tempat transformasi bisnis utama stasiun C dimulai, jika stasiun D masih berpegang teguh pada aturan, maka itu akan terjadi cepat atau lambat. Zhuo Ziming sebenarnya ingin membahas kerjasama dengan Zhang Yu sebelumnya, tetapi karena dia tidak dapat menyediakan sejumlah besar dana untuk mendukung, maka hanya rasio kepemilikan saham perusahaan yang dapat digunakan sebagai modal kerjasama. Jika Zhang Yu setuju untuk bekerja sama dengannya, maka bahkan jika Zhang Yu menjadi pemegang saham utama perusahaan, itu akan lebih baik daripada kebangkrutan dan kebangkrutan D. Terlebih lagi, mendengarkan maksud Zhang Yu, kemitraan akan menyerahkan hak pengelolaan perusahaan baru kepadanya setelahnya, jadi pada akhirnya, yang akan dia hadapi adalah apakah akan melawan atau tidak. Berpikir kembali ke Zhuo Ziming di masa lalu, dia berpikir bahwa dia telah membuat keputusan yang paling menentukan dalam hidupnya, dan menyetujui usulan Zhang Yu saat itu juga. Mengenai rasio investasi kedua belah pihak, diskusi juga diadakan pada saat itu. Untungnya, tahap pembiayaan stasiun D masih sangat kecil, dan sebagian besar ekuitas masih di tangan Zhuo Ziming. Zhang Yu memutuskan untuk membeli sebagian besar saham di stasiun D, dan ekuitas Zhuo Ziming akhirnya dijual seharga 30% saham. Bagian yang tersisa dari Zhang Yu akan menyuntikkan dana yang cukup untuk mengatur ulang stasiun D menjadi perusahaan baru. Bisnis utama perusahaan baru kali ini, sambil mempertahankan komunitas budaya dua dimensi asli, menambahkan jaringan animasi asli dan platform penerbitan komik. Itu saja, sebuah perusahaan animasi baru secara resmi didirikan dengan kerjasama Zhang Yu dan Zhuo Ziming. Setelah bertahun-tahun, ketika Zhuo Ziming telah menjadi grup animasi terbesar di dunia sebagai anggota keluarga, setiap kali saya memikirkan momen ketika ia memulai perusahaan dengan kemitraan Zhang Yu, ia merasa bahwa ia bijaksana. Karena setelah bertahun-tahun, Lu Zekai, yang harus menghormati dirinya sendiri, akhirnya menjadi sosok yang remeh. Zhuo Ziming juga tak pelak menghela napas. Karena ia telah menjanjikan Zhang Yu periode kerjasama setelah beberapa waktu, selalu menyesali kecerobohan sebelumnya, selalu berpikir bahwa ia mungkin telah menderita kerugian besar tanpa menyadarinya. Sekarang berpikir tentang alam sangat lucu. Jika saya telah melepaskan kerjasama dengan Zhang Yu, stasiun D tidak hanya akan bangkrut dan bangkrut, tetapi tidak akan menjadi bahan tertawaan industri, seperti Lu Zekai. Sebuah perusahaan dari 500 negara teratas dunia adalah tempat ia menjangkau,
tetapi ia tidak menghargainya, dan percaya bahwa tidak ada energi yang lebih disesalkan daripada ini. Zhang Yu mendapatkan kerja sama dengan Zhuo Ziming. Dalam beberapa hari, perusahaan penjaminan yang bertanggung jawab untuk menjamin pertandingannya dengan Takamoto Hashimoto juga menelepon. Dokumen hukum untuk kemenangan dan kekalahan telah disiapkan. Zhang Yu hanya menuliskan Anda bisa mendapatkan uang atas nama Anda. Pada hari penandatanganan, Hashimoto Ryuji sendiri menghilang, dan Zhang Yu menyelesaikan upacara penandatanganan di bawah pengawasan notaris publik 3 pihak dan staf perusahaan penjaminan. Dengan sejumlah besar uang, ditransfer ke rekening bank Swiss milik Zhang Yu. Pada saat yang sama, transfer akhir hak cipta karya Hashimoto selesai. Oda Yusuke juga cemas untuk waktu yang lama. Ketika dia tahu bahwa Zhang Yu telah memperoleh hak cipta, dia segera memperbarui hak cipta atas nama Nok dan Zhang Yu. Pada saat yang sama, Zhang Yu juga setuju untuk menyerahkan hak distribusi Jepang, Dragon Ball, kepada Nok. Datang dan beroperasi, kedua belah pihak dapat dianggap bahagia. Pada saat yang sama, Zhang Yu mengambil semua hak cipta karya Hashimoto Ryuji dan 7 bola naga, dan berita bergabung dengan Nok keluar. Saham perusahaan Nok yang telah jatuh selama beberapa hari telah meningkat sebelum rebound saham Nok, dapat dikatakan bahwa itu adalah 1000 mil jauhnya. Karena bagi para pemegang saham Nok, karya Hashimoto mewakili harga saham perusahaan yang sebenarnya, jadi setiap kali Hashimoto Ryuji merilis buku baru, harga saham perusahaan akan naik. Dapat dikatakan bahwa Hashimoto Ryuji adalah saham perusahaan dan pengukur hujan tidak berlebihan. Faktanya, ketika berita bahwa Hashimoto Ryuji dan Zhang Yuhao bertaruh 8 miliar yuan keluar, harga saham Nok bullish, tetapi hanya butuh beberapa hari untuk mendorong saham melewati garis tahunan dan mencapai titik tertinggi. Pada saat itu, banyak orang percaya bahwa selama berita kemenangan Hashimoto telah dikonfirmasi, itu akan membawa kenaikan lain dalam harga saham Nok, dan investor hanya perlu menunggu untuk menghasilkan banyak uang. Namun pada akhirnya, semua orang tidak menyangka bahwa Takamoto Hashimoto kalah dalam kompetisi ini, dan ia kalah telak, bahkan semua hak cipta karyanya pun hilang. Dapat dikatakan bahwa pohon uang terbesar Nok tiba-tiba patah dan runtuh, dan pada saat yang sama, pasar jangka panjang yang dibentuk Nok sebelumnya berubah menjadi pasar jangka pendek. Sahamnya pun tampak seperti roller coaster dan jatuh dengan cepat. Selain itu, orang-orang yang berminat menjual saham jangka pendek, dan bahkan investor yang panik pun bergegas untuk menjual. Harga saham Nok jatuh di bawah garis 5 tahun hanya dalam beberapa hari, yang bisa menjadi kerugian besar. Ketika seluruh analis pasar saham terus-menerus bersikap pesimis terhadap pasar Nok, Nok mengumumkan dengan cara yang menonjol bahwa Zhang Yu telah menugaskan kembali semua hak cipta Hashimoto Ryuji ke Nok Corporation dan juga mengembalikan Dragon Ball miliknya. Hak distribusi di Jepang diserahkan kepada agen Nok. Hampir segera setelah saya mendengar berita itu, harga saham Nok meningkat pesat seolah-olah telah terkena hormon, dan tidak hanya kembali ke garis tahunan, tetapi terus meningkat. Itu menembus garis 2 tahun sebelum penutupan. Itu hanya sehari. Hanya waktu, harga saham meroket, yang membuat Oda Yusuke, yang melakukan banyak gerakan, menjadi penuh uang. Secara alami, dia dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, para pemegang saham perusahaan merasa lega secara kolektif, dan secara alami memuji perilaku Oda Yusuke dalam merekrut Zhang Yu ketika perusahaan sedang dalam kesulitan. Ini juga membuka jalan bagi Oda Yusuke untuk menggantikannya sebagai presiden. Tepat ketika seluruh perusahaan Nok merasa lega secara kolektif, hanya ada satu orang yang tidak senang dengan masalah ini, yaitu, untuk taruhan ini, depositnya hilang, hak ciptanya hilang, dan bahkan saham dan real estate semuanya hilang. Hashimoto Ryuji dari cahaya. Dapat dikatakan bahwa semua harta benda di bawah kehidupan Hashimoto tersapu oleh taruhan ini. Meskipun ia masih memiliki sedikit uang untuk berlangganan, karena sebelumnya ia menggadaikan properti dan saham, ia membayar banyak biaya tenaga kerja saat ia berlangganan, yang dapat dikatakan bangkrut. Takahashi Hashimoto mengetahuinya. Jika ia menjual semua hartanya sekarang dan membayar kembali utang yang dimilikinya, ia akhirnya tidak akan memiliki apa-apa. Dapat juga dikatakan bahwa Hashimoto Ryuji kehilangan semua usahanya dalam kehidupan ini, yang tentu saja membuatnya membenci giginya, Zhang Yu, sang pencipta waktu. Tetapi ketika suasana hati Hashimoto jatuh ke palung, pemiliknya saat ini, Nok,
benar-benar mengumumkan penandatanganan profil tinggi Zhang Yu, yang hampir tidak mencekik paru-paru Hashimoto. Nok sebenarnya menarik musuh-musuhnya lebih dekat ke perusahaan. Ini hanya tamparan di wajahnya, oke. Nah, sekarang Nok berani merobohkan jembatan di sungainya sendiri, ia tidak akan membuat pihak lain lebih baik. Bahasa Indonesia, Hashimoto Ryuji, yang memegang gagasan untuk mencabik-cabik wajahnya, menelepon Presiden Oda Yasuhei dan mengatakan kepadanya bahwa jika Nok bersikeras mengundang Zhang Yu untuk bergabung dengan perusahaan, dia akan keluar dari Nok karena dia tidak akan bekerja dengan Zhang Yu di sebuah perusahaan. Apa yang tidak diharapkan Hashimoto Ryuji adalah bahwa Oda Yasuhei tidak hanya tidak tergerak, tetapi juga memperingatkan dirinya sendiri pada gilirannya bahwa jika dia ingin menyatakan kepergiannya dari Nok, dia tidak hanya akan segera membayar kembali 3 miliar yen Jepang yang dipinjamnya dari Oda Yasuo. Selain itu, perusahaan akan menyelidiki penggunaan hak cipta karya dan taruhan orang lain tanpa persetujuan Dewan Direksi. Pada saat itu, dia akan memulihkan semua kerugian yang dibawa ke perusahaan, dan bahkan membuat masalah ini besar, sehingga semua pemegang saham mengutuknya dan membiarkannya dia menjadi tikus jalanan. Hashimoto Ryuji yang tertegun, mendengarkan suara sibuk pemutusan sambungan telepon yang konstan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa dia tidak hanya kehilangan masa lalu tetapi juga masa depan kali ini. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menyesal sekarang, tetapi apakah penyesalan berguna? Zhang Yu telah sibuk selama beberapa hari. Jiang Chengxuan juga kembali ke Beijing setelah berpartisipasi dalam kegiatan di luar kota. Keduanya membuat janji. Jiang Chengxuan pergi ke hotel dan meminjam Zhang Yu untuk menuju ke kantor pusat Asian Music. Karena Asian Music dan Zhang Yu bergabung dengan hiburan global adalah hubungan yang mematikan, Zhang Yu kali ini juga pertama kalinya datang ke Asian Music. Meskipun dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Jiang Chengxuan sekarang, di hadapan Beiying, dia tidak dapat menginjak dua kapal. Dai Bin tahu bahwa Zhang Yu akan datang. Dia awalnya ingin mengambilnya sendiri, tetapi Jiang Chengxuan bergegas untuk pergi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunggu di perusahaan. CEO perusahaan dan kepala produser berdiri di pintu perusahaan, seolah-olah seseorang sedang menunggu mereka. Hal itu membuat staf perusahaan merasa sedikit berbeda. Tampaknya pasti ada beberapa nama besar yang datang hari ini, tetapi saya tidak tahu siapa yang datang. Zhang Yu, bersama dengan Jiang Chengxuan dan agennya Su, memasuki kantor pusat musik Asia. Dai Bin, yang sedang menunggu di pintu, melihat bahwa Zhang Yu tersenyum dan tersenyum. Dia segera datang dan mengulurkan telapak tangannya. Dia berkata dengan ramah, "Selamat datang Guru Zhang untuk datang ke pekerjaan bimbingan musik Asia kami." Zhang Yu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Dai Bin sambil tersenyum, dan berkata, "General Manager Dai sopan. Pekerjaan seperti apa yang bisa saya bimbing? Anda adalah orang tua di industri ini, panggil saja saya Zhang Yu." Dai Bin tertawa, "Pendahulu yang tua. Saya semua setingkat siswa di depan Guru Xiao." Zhang, berbicara tentang ini, dia bergegas sejenak, memperlihatkan pria di sekitarnya, berkata, lupa memberi Xiao Zhang guru memperkenalkannya. "Ini Le Kang, kepala produser musik Asia kami." Setelah berbicara, menoleh ke Le Kang dan berkata, "Le Kang, ini adalah komposer domestik papan atas, Guru Xiao Zhang. Anda tidak selalu mengatakan bahwa Anda ingin bertemu seperti apa guru itu. Katakan halo." Petik 2. Le Kang bergegas datang dan mengulurkan tangannya, dengan ekspresi sedikit gembira di wajahnya, "Tuan Xiao Zhang. Senang bertemu dengan Anda." Sebenarnya, ekspresi gembira di wajah Le Kang sebenarnya tidak benar. Dipasang. Faktanya, Zhang Yu baru saja menjadi terkenal saat itu. Ketika Dai Bin menggantung sisi lain mulutnya, Le Kang, sebagai veteran perusahaan, telah lama mendengar nama ini yang dapat membuat orang menjadi kepompong. Dari sudut pandang Le Kang saat itu, meskipun Zhang Yu adalah seorang jenius muda dalam musik, jenius muda itu tetaplah muda. Dari sudut pandang kreatif, orang muda kekurangan waktu untuk menabung. Keberhasilan adalah kebetulan. Dalam jangka panjang, itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi musik Asia. Faktanya, Dai Bin pada awalnya tidak menganggap Zhang Yu sebagai variabel utama dalam hubungan kompetitif antara musik Asia dan hiburan global. Sebagian besar ide sebenarnya berasal dari sudut pandang Le Kang. Sayangnya, perkembangan Zhang Yu di masa depan bertentangan dengan harapan keduanya.
Sejak Zhang Yu bergabung dengan Global Entertainment, meskipun outputnya tidak banyak, tetapi kualitasnya sangat tinggi, dan gaya musik yang dicakup juga beragam. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka adalah butik yang mutlak. Bahkan jika Dai Bin dan Lei Kang tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa Zhang Yu adalah komposer musik pop yang jenius, yang tidak diragukan lagi. Tentu saja, saat ini, Lei Kang masih membatasi gaya musik Zhang Yu pada musik populer. Meskipun dia merasa bahwa pihak lain sangat berkuasa, dia tidak dapat mencapai titik pemujaan. Ketika Zhang Yu berturut-turut menciptakan musik piano, solo biola, waltz, dan bahkan musik orkestra besar dan opera besar, Lei Kang tahu betapa konyolnya dia tentang Zhang Yu, dan betapa bodohnya dia. Bakat Zhang Yu dalam musik sudah menjadi eksistensi Lei Kang. Untuk waktu yang lama, Lei Kang selalu ingin melihat secara langsung bagaimana kejeniusan musik ini. Namun, karena Zhang Yu adalah pencipta Global Entertainment dan dia juga produser musik Asia, kedua belah pihak dianggap sebagai perusahaan yang buntu. Tanpa perkenalan apapun, tentu saja, tidak ada kesempatan untuk bertemu. Tepat ketika Lei Kang merasa bahwa dia mungkin tidak dapat bertemu Zhang Yu, Jiang Chengxuan tidak tahu bagaimana menjadi teman baik dengan Zhang Yu, dan bahkan hubungannya begitu baik sehingga dia bisa mendapatkan lagu dari Zhang Yu, yang membuat Lei Kang memuji pihak lain. Sial, tentu saja, ini juga membuat Lei Kang sangat menantikannya, karena dia dapat bertemu Zhang Yu melalui hubungan Jiang. Saya percaya bahwa kesempatan untuk bertemu dengan musisi master seperti itu pasti menjadi manajer saya yang tak terlupakan. Tentu saja, Zhang Yu tidak tahu apa situasi Lei Kang, tetapi mengingat Dai Bin dapat membawa pihak lain bersamanya, dia juga memperkenalkan kepadanya bahwa dia percaya bahwa status pihak lain dalam musik Asia seharusnya tidak kurang dari status Chai Sangming dalam hiburan global. Zhang Yu mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan orang lain, dan kemudian mengucapkan beberapa tanda dengan sopan. Setelah salam singkat, Dai Bin sibuk memperkenalkan Zhang Yu ke perusahaan. Ketika kerumunan melewati kantor musik Asia, staf di dalam perusahaan mengenali Zhang Yu, yang sangat tinggi. Sebenarnya, bagi orang biasa, bahkan jika mereka pernah mendengar nama Zhang Yu, mereka mungkin tidak dapat mengenalinya saat mereka lewat, tetapi itu dalam keadaan biasa. Perjudian Zhang Yu baru-baru ini dengan master manga Jepang Hiroshi Hashimoto sebesar 8 miliar telah mendominasi halaman depan halaman hiburan dunia. Banyak karyawan musik Asia juga suka membaca komik pada hari kerja. Kelahiran, Dragon Ball, juga telah membawa pemujaan Zhang Yu oleh orang-orang yang membaca karya dewa ini hingga batasnya. Terlebih lagi, Zhang Yu telah menjadi sosok tingkat tinggi di industri musik sebelumnya, dan karyawan musik Asia ini juga merupakan sekelompok orang yang makan di lingkaran musik. Banyak orang telah lama terkenal karena Zhang Yu. Siapa yang dapat berpikir untuk tiba-tiba melihat Zhang Yu secara langsung, bagaimana mungkin dia tidak membuat orang-orang ini merasa gembira dan bersemangat. Para staf kantor musik Asia ini tanpa sadar mengelilingi diri mereka sendiri, dan Zhang Yu yang begitu bersemangat, ingin menandatangani, yang membuat Zhang Yu menangis dan tertawa. Dai Bin tentu saja kesal ketika melihat pemandangan ini. Awalnya dia ingin memarahi orang-orang ini untuk makan, tetapi Zhang Yu berpikir itu tidak masalah. Dia menandatangani nama-nama untuk mereka. Baginya, orang-orang ini lebih aktif daripada dirinya. Upacara pengumpulan penanda buku baru bukanlah apa-apa. Orang-orang di kantor ini, memegang kaligrafi pena keras gaya buku teks Zhang Yu, kembali bekerja dengan penuh semangat. Dai Bin terus mengundang Zhang Yu ke ruang resepsi untuk minum, tetapi kali ini Zhang Yu datang ke musik Asia, bukan untuk minum kopi, dia sebenarnya datang untuk tujuannya sendiri. Ketika Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji bertaruh beberapa hari yang lalu, dia berjanji untuk menulis lagu untuk Jiang Chengxuan, tetapi kemudian dia tidak menulis kepada pihak lain karena bertaruh. Beberapa hari yang lalu, Zhang Yu tiba-tiba berpikir untuk mendirikan perusahaan animasi lagi, diikuti dengan membeli ekuitas The Station, dan kemudian memiliki ide menarik lainnya. Tentu saja, ide ini masih membutuhkan bantuan Jiang Chengxuan, jadi ketika Jiang kembali ke Beijing, ia juga datang ke musik Asia bersama. Zhang Yu tidak berencana untuk minum kopi dan meminta untuk pergi ke ruang latihan secara langsung. Ia harus menulis lagu untuk Jiang Chengxuan sendiri. Dai Bin tidak punya pilihan selain membawa Zhang Yu ke ruang latihan perusahaan. Begitu pantat Zhang Yu menyentuh bangku, ia segera meminta Dai Bin untuk menyiapkan notasi staf kosong, yang akan segera ia gunakan. Tentu saja,
Dai Bin tahu apa yang akan ditulis Zhang Yu untuk Jiang Chengxuan, dan anehnya Jiang Chengxuan berbicara rendah hati pada kegiatan stasiun C terakhir kali, dan benar-benar meminta Zhang Yu untuk menulis lagu anak-anak untuknya, dan Zhang Yu juga setuju saat itu juga. Dai Bin juga mengeluh kepada Jiang Chengxuan untuk masalah ini. Tentu saja Jiang Chengxuan juga menyesalinya, jadi dia selalu ingin mencari kesempatan bagi Zhang Yu untuk menghilangkan ide ini. Saat ini ketika dia melihat Zhang Yu sudah siap, dia mulai menulis untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan tergesa-gesa, Zhang Yu. Bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Sementara Zhang Yu melepas tutup penanya, dia berkata, kamu yang mengatakannya. Jiang Chengxuan berkata, sebenarnya, terakhir kali aku berada di upacara peluncuran stasiun C, aku terlalu impulsif untuk memintamu menulis lagu untukku. Bisakah kamu mempertimbangkannya kembali? Zhang Yu mendengar keheningan sejenak dan berkata dengan ekspresi aneh, apa maksudmu? Kamu tidak membutuhkanku untuk menuliskannya. Tidak, tidak. Jiang Chengxuan terkejut ketika dia melihat pihak lain salah paham. Tidak, bagaimana mungkin? Maksudku, apakah aku mengatakan terakhir kali bahwa aku ingin kamu membantuku menulis lagu anime? Aku sekarang menyesalinya, aku tidak menginginkannya lagi. Pada titik ini, Jiang Chengxuan melirik Zhang Yu dan berkata dengan hati-hati, bisakah aku mengubahnya? Zhang Yu mendengarkan sambil tersenyum, diikuti dengan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Ketika Jiang Chengxuan mendengar bahwa dia tiba-tiba menjadi wajah pahit, dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu tidak akan memberikan wajahnya sendiri, dan dia tidak berani marah di depan pihak lain. Ketika Dai Bin mendengar ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, Lekang juga tahu tentang ini. Ketika dia mendengarnya, Jiang Chengxuan merasa sangat impulsif. Lagu-lagu Zhang Yu dapat dikatakan lebih mahal daripada emas. Setiap modal sangat berharga dan membutuhkan banyak usaha. Ketika sampai pada sebuah lagu, ada juga sajak anak-anak, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Zhang Yu melihat Jiang Chengxuan tampak tertekan, tetapi dia tampaknya tidak berani berdebat dengan dirinya sendiri, lalu tersenyum dan berkata, Saudari Jiang, jangan marah. Mengapa aku harus menolakmu? Sebenarnya aku punya sesuatu untuk dipikirkan. Aku mohon bantuanmu, dan kamu harus menyelesaikannya. Apakah kamu memohon padaku? Jiang Chengxuan mendengar ini dengan tercengang, tampaknya tidak dapat dipercaya. Ya, Zhang Yu mengangguk dan berkata, begini. Saya telah membeli semua ekuitas D-Station beberapa hari yang lalu dan akan segera menata ulang bisnis D-Station. Setelah reorganisasi, bisnis akan disesuaikan. Dalam hal kategori, saya juga perlu mencari juru bicara untuk bertanggung jawab atas promosi platform baru. Pada saat itu, saya akan membuka pasar penerbitan domestik dan Eropa dan Amerika. Karena bisnis utama asli Station D adalah komunitas dua dimensi, saya berencana untuk menulis lagu dua dimensi. Anda bernyanyi dan menjadikan Anda wajah perusahaan baru kami. Petik 2. Anda ingin mencarikan saya pembicara kontemporer. Tentu saja, Jiang Chengxuan cukup terkejut, dan kemudian buru-buru berkata, bisakah saya melakukannya? Tentu saja, Anda dilahirkan dengan perasaan karakter dua dimensi. Anda dapat mengatakan bahwa kegiatan yang harus saya lakukan ini adalah milik Anda. Zhang Yu berkata sambil tersenyum dan berkata, tenang saja, Saudari Jiang, biaya dukungan pasti akan memuaskan Anda. Petik 2. Tidak, saya tidak menyebutkan uang. Jiang Chengxuan mendengar ini dan mengira Zhang Yu salah paham. Dia buru-buru melambaikan tangan dan berkata, Anda meminta bantuan saya. Dengan senang hati, bagaimana saya bisa meminta uang kepada Anda? Maksud saya dulu menyanyikan lagu-lagu populer, melompat-lompat, tidak pernah menyanyikan lagu anak-anak. Jika Anda ingin mencari juru bicara, bukankah seharusnya Anda menemukan mereka yang cocok untuk penonton? Jika Anda menemukan saya, itu tidak akan mempengaruhi efek dukungan. Petik 2. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sepertinya Anda salah memahami arah bisnis utama Stasiun D. Faktanya, Stasiun D awalnya adalah komunitas dua dimensi. Setelah reorganisasi, itu akan memperhitungkan penerbitan buku komik dan produksi animasi. Faktanya, ini bukan industri anak-anak, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menyanyikan lagu anak-anak? Selain itu, industri animasi sekarang adalah industri anak-anak, itu sudah menjadi ide abad terakhir. Tampaknya komik yang saya gambar kali ini hampir semuanya dewasa dan di bawah umur. Jarang, selain itu, sejak perusahaan didirikan,
bisnis utamanya hanya akan menargetkan orang dewasa. Petik 2. Jiang Chengxuan mengerti Zhang penjelasan Yu, dan dia langsung senang. Salah satu hal yang paling membuatnya senang adalah Zhang Yu benar-benar punya sesuatu untuk diminta. Ini benar-benar berita bagus, dia memberikan begitu banyak bantuan padanya dan akhirnya mendapat kesempatan. Kembali, Dai Bin dan yang lainnya di sebelahku memahaminya dan tersenyum. Bagi mereka yang sedikit, yang paling membuat mereka bahagia bukanlah berapa banyak lagu yang akan ditulis Zhang Yu untuk Jiang Chengxuan, tetapi Zhang Yu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Jiang Chengxuan. Bagaimanapun, utang manusia adalah utang yang paling sulit untuk dibayar. Bayar lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak. Saat ini, Zheng Chou tidak bergerak, beanbak lengket jatuh dari langit. Zhang Yu, jangan khawatir, bisnismu adalah bisnis adikku Jiang. Selama kamu mengatakan itu pantas, aku akan menanggung dukungan, tetapi kita tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan sebutkan uang, aku marah ketika aku mengumpulkan uang. Jiang Chengxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Aku akan membicarakannya nanti. Meskipun lagu-lagu yang aku tulis untukmu kali ini perlu sesuai dengan tema dimensi kedua, lagu-lagu ini seharusnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jiang Chengxuan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Zhang Yu tampak berhati-hati, tetapi menurutnya, itu hanya beberapa sajak anak-anak, dan dengan keterampilan menyanyinya selama bertahun-tahun, kecepatannya mungkin beberapa hari untuk mendapatkan MV. Seharusnya semua sepele. Zhang Yu mengambil pena lagi saat ini, dan menulis di skor kosong. Tulisan Zhang Yu secepat biasanya. Bagi yang lain, itu hanya waktu untuk secangkir kopi. Zhang Yu benar-benar menulis 3 zhang dalam satu tarikan napas. Lembar musik keluar. Dai Bin dan yang lainnya telah mendengar Zhang Yu menulis musik yang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka benar-benar melihat kecepatan kreatif Zhang Yu, mereka hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Jiang Chengxuan telah melihat berkali-kali sebelumnya. Menurutnya, karena Zhang Yu mampu menulis opera dalam semalam, tidak ada apa-apanya selain gerimis untuk menulis beberapa lagu. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia menyerahkan 3 partitur kepada beberapa orang, dan ingin membiasakan mereka dengan pengumuman partitur. Beberapa orang juga profesional di industri musik. Meskipun tidak mungkin untuk menulis musik, tidak masalah untuk menyanyikan musik. Saya harus mengatakan bahwa setelah beberapa orang mengikuti audisi, mereka peka dan menemukan bahwa meskipun ada 3 partitur di sini, itu hanyalah sebuah lagu, yang hanya mengandung 3 bahasa, yaitu Cina, Jepang, dan Inggris. Beberapa orang tidak tahu maksud Zhang Yu, tetapi melodi lagu ini masih sangat bagus. Hanya bagian melodi yang ditentukan sebagai karya berkualitas tinggi. Tetapi ketiganya juga terasa sedikit aneh pada saat yang sama. Karena ini adalah sebuah lagu, mengapa repot-repot menyanyikan dalam 3 bahasa? Apa pendapatmu tentang lagu ini? Zhang Yu berkata setelah melihat beberapa orang. Dai Bin berkata, ini adalah lagu yang sangat bagus. Saya pikir ini adalah karya yang bagus. Zhang Yu berkata kepada Dai Bin bahwa dia tidak bisa berkata-kata, dan dia melihat Jiang Chengxuan dan berkata, apa pendapat saudari Jiang? Bagus, aku sangat menyukainya. Kurasa iringannya lebih cepat, pasti sangat dinamis. Jiang Chengxuan mengungkapkan perasaannya. Zhang Yu cukup puas dengan kata-kata Jiang Chengxuan, dan menatap Lekang lagi. Lekang memikirkannya dan berkata, aku tidak tahu apakah aku benar. Dengan jenis musik dunia saat ini yang sama, selama karyanya bagus, bahkan bahasa yang tidak dapat dipahami pun akan populer. Jadi meskipun ketiga versi memiliki melodi yang sama, gayanya harus berbeda. Jadi guru Xiao Zhang seharusnya ingin memulai dengan orkestra. Kalau tidak perlu menambahkan ular dan menulis 3 lagu. Zhang Yu mengangguk puas dan berkata, kau benar. Aku benar-benar ingin membuat lagu ini menjadi 3 versi, tetapi juga membuat 3 gaya, dan merekam 3 MV yang berbeda secara bersamaan. Aku berpikir untuk menggunakan ketiga lagu ini untuk membuat permainan di mana setiap orang yang mencintai budaya dimensi kedua dapat berpartisipasi. Jiang Chengxuan dan Dai Bin tentu saja mengerutkan kening, dan sama sekali tidak mengerti maksud Zhang Yu. Zhang Yu tidak terburu-buru untuk melihat gejalanya, dan perlahan menjelaskan kepada beberapa orang. Beberapa orang juga menjelaskan bahwa mata Zhang Yu semakin cerah.
Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sepenuhnya menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengubah musik, mencoba menciptakan merek budaya dua dimensi yang benar-benar baru. Zhang Yu mulai menambahkan berbagai keajaiban pada karyanya, dan beberapa orang akhirnya meyakinkan Zhang Yu sepenuhnya. Karena Zhang Yu pada dasarnya adalah pertimbangan yang komprehensif dari orkestrasi, pakaian, adegan, dan komposisi personel, yang juga membuat beberapa orang menantikan lagu yang digubah oleh Zhang Yuxin ini. Untuk beberapa lagu ini, Zhang Yuren tinggal di Beijing selama beberapa hari lagi. Dia membantu Jiang Chengxuan mengerjakan semua desain kemasan. Pada dasarnya, dari aksesori hingga pakaian, dari konsep Wumei dan pengambilan gambar MV hampir selesai, semua hal yang dilakukan Zhang Yu mengejutkan semua orang di musik Asia. Pada saat yang sama, konsep artistik ini juga membuat lagu Zhang Yu meledak menjadi pesona yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari ketiga versi tersebut memiliki karakteristiknya sendiri, yang menjadikan Jiang Chengxuan sebagai harta karun. Awalnya, dia pikir itu hanya beberapa rima, yang seharusnya tidak sulit baginya. Tetapi kemudian, ketika dia melihat ide-ide Zhang Yu, dia menyadari bahwa ini adalah sajak anak-anak. Itu adalah serangkaian konsep musik pop yang sama sekali baru. Itu jelas merupakan karya tingkat dewa, yang tentu saja membuatnya sangat serius. Zhang Yu telah melakukan semua persiapan sebelum produksi. Adapun sisanya, Jiang Chengxuan perlu berlatih keras karena pekerjaannya relatif rumit dan membutuhkan 3 bahasa. Jiang Chengxuan butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan karya akhirnya. Lakukan saja. Meskipun Jiang Chengxuan berkata bahwa biaya pengesahan Zhang Yu tidak diperlukan, Zhang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayakan semua ini kepada agen Zhuo Ziming. Zhang Yu menyelesaikan semuanya dan kembali ke Zonghai dengan mobil. Keesokan paginya, Zhang Yu mandi bersih, mengenakan seragam sekolahnya lagi, dan kembali ke sekolah menengah pertama. Faktanya, sekarang sudah 20 hari sebelum dan sesudah dia dan Li Yunliang mengambil cuti. Sangat tidak mungkin untuk kembali ke sekolah lagi. Begitu Zhang Yu memasuki gerbang sekolah, semua siswa yang ditemuinya dalam perjalanan ke sekolah tampak terkejut ketika mereka mengenali Zhang Yu. Karena Zhang Yu bertaruh dengan Hashimoto Ryuji beberapa hari yang lalu, itu terlalu berisik. Saat itu, juga terjadi gempa bumi besar di sekolah menengah nomor 1. Dapat dikatakan bahwa semua orang membicarakannya. Sebenarnya, di mata sebagian besar siswa di sekolah menengah pertama saat itu, Zhang Yu gila, dan dia berani bertaruh dengan master anime Jepang Takamoto Hashimoto, dan juga bertaruh 4 miliar. Apakah dia neurologis? Runtuhnya jalan utama gagal, bahkan jika keluarga punya uang, itu tidak menghabiskan banyak biaya. Meskipun pepatah lama mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 generasi, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa tidak ada yang mencapai setengah generasi, jadi saya telah menghabiskan 4 miliar dolar. Sederhananya, ini hanya mengangkat batu dan memukul kaki saya sendiri. Bahkan jika mereka berada di kelas 12, Zhang Yu merasa terlalu gila kali ini. Sederhananya, ini hanyalah tantangan bunuh diri. Hanya saja dibandingkan dengan ejekan dan sorak-sorai orang lain, semua orang di kelas 12 masih khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika Zhang Yu kalah. Bahkan ketika kebanyakan orang tidak optimis tentang Zhang Yu dan mengira dia akan kalah tanpa ragu kali ini, hasilnya bertentangan dengan ide semua orang, dan Zhang Yu akhirnya memenangkan permainan. Hasilnya keluar, langsung membuat marah para guru dan siswa sekolah. Ini berarti bahwa Zhang Yu tidak hanya mengalahkan master anime tingkat harta nasional dalam permainan judi ini, tetapi juga memenangkan 4 miliar. Seorang siswa memiliki aset 4 miliar. Saya percaya bahwa tidak ada yang lebih luar biasa di dunia daripada ini. Begitu Zhang Yu muncul di sekolah di pagi hari, berita itu langsung menyebar ke seluruh sekolah. Zhang Yu juga merasa bahwa suasana sekolah hari ini agak aneh dan bahkan aneh. Tetapi dia tidak tertarik dengan apa itu, tetapi langsung kembali ke kelas. Kelas pagi belum dimulai, dan kelas masih berisik, tetapi begitu Zhang Yugang memasuki pintu kelas, ruangan menjadi sunyi dalam sekejap. Melihat ini, Zhang Yu membeku, melihat semua orang memandang diri mereka sendiri dengan konyol, dan pada saat yang sama tersenyum, dan berkata, semuanya. Selamat pagi. Orang-orang di ruangan itu mendengar yang ini dan saling memandang, mengikuti yang sama, bangkit, dan berkata dengan keras, monitornya keras. Kedua belas kelas semuanya bertindak serempak, dan mereka semua berbicara serempak, tentu saja, mereka membuat Zhang Yu takut,
menatap kerumunan dengan tatapan aneh, dan mengerutkan kening. Apa yang kalian lakukan? Wu Jie tertawa saat ini dan berkata, Bos, kedengarannya sangat hebat sekarang. Kita semua telah berlatih beberapa kali. Apa ini latihan? Ini benar-benar penuh. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa suara dan terus berjalan ke tempat duduknya. Wu Jie mendekat dan berkata sambil tersenyum. Bukankah ini menyambutmu untuk kembali dengan kemenangan? Ngomong-ngomong, Bos, kalian semua bergengsi kali ini, kalian telah mengalahkan wajah Little Japan dengan ganas, dan kalian juga telah memenangkan 4 miliar. Sekolah kita sukses besar, mari kita hitung sebagai seluruh sekolah. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh negeri menjadi sensasi saat itu, setiap forum utama, setiap jaringan berita utama, semuanya tentang ini. Zhao Zijun juga menyela. Petik 2. Pemimpin, beritahu kami, mengapa ini, anak tua Rashiji Hashimoto tidak bisa menghabiskan lebih banyak. Ingin memberikannya, Li Jie buru-buru berkata. Lu Zikuan juga buru-buru berkata, Bos, bagaimana Anda bertemu Ryuji Hashimoto? Dapat dikatakan bahwa kelas yang paling khawatir di kelas adalah Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji. Alasan bertaruh adalah Lu Zikuan. Ketika Lu Zikuan pertama kali mendengar bahwa Zhang Yu dan idolanya Hashimoto Ryuji berada di bar, dia juga bertaruh 4 miliar. Tentu saja, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Anda harus tahu bahwa dua dari mereka adalah saudara lelaki mereka sendiri, teman baik yang memiliki hubungan baik, dan yang lainnya adalah tujuan hidup mereka. Dari sudut pandang idola muda, tentu saja, dari sudut pandangnya, tentu saja, mereka tidak ingin keduanya saling bermusuhan. Dari sudut pandang Lu Zikuan, keduanya adalah dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain, dan tidak ada kontradiksi yang dapat terjadi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hal-hal bertentangan dengan keinginan mereka. Keduanya tidak hanya benar-benar memiliki kontradiksi, mereka juga bertaruh pada 4 miliar. Itulah sebabnya Lu Zikuan sangat ingin tahu seperti apa sebenarnya kejadian itu. Yang lain di kelas tentu saja juga tertarik pada penyebab kejadian ini. Meskipun dikabarkan bahwa Hashimoto Takagi telah melihat wanita Zhang Yu dan ingin mengalahkan orang lain, Zhang Yu sangat marah dan membalas. Tetapi kebanyakan orang tahu bahwa ini pasti lelucon, tetapi karena apa yang terjadi, mereka membuka piring 8 miliar. Tentu saja, semua orang ingin tahu kebenarannya. Zhang Yu kembali ke tempat duduknya untuk duduk, lalu melirik Lu Zikuan dan berkata, sebenarnya, ini semua karena anakmu. Untukku, Lu Zikuan mendengar sepatah kata. Itu benar, ini ada hubungannya dengan Lao. Wu Jie secara alami frustrasi, dan semua orang di kelas mendengarnya menjadi bingung. Itu bukan karena Lao Lu menyerah untuk sementara waktu dan tidak belajar keras. Saya pergi ke suatu acara beberapa hari yang lalu dan baru saja melihat Hashimoto Ryuji sendiri. Saya tahu bahwa lelaki tua itu adalah idola Lao Lu. Jadi saya berpikir minta Lao Lu untuk mendapatkan kembali tanda tangannya, menyemangati Lao Lu, biarkan dia belajar keras dan terus bekerja keras. Saya tidak menyangka bahwa lelaki tua Hashimoto Ryuji tidak ingin mengontrak saya, tetapi dia bermain di depan begitu banyak orang. Pada akhirnya saya terlalu marah dan marah untuk bertaruh padanya. Petik 2. Semua orang di kelas mendengar ini tiba-tiba, meskipun Zhang Yu tidak menjelaskannya terlalu rinci, tetapi proses umumnya masih dapat dipahami. Sayang sekali ada begitu banyak versi yang indah. Siapa yang dapat memikirkan pertaruhan yang mengejutkan dunia ini? Penyebabnya sebenarnya adalah Lu Zikuan. Karena tidak ada hubungannya dengan wanita, Tan Xiaonan juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, ya, Zikuan. Aku tidak menyangka kamu menjadi wanita cantik di antara pangeran Huo-Huo yang legendaris. Hahaha. Seluruh kelas mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Lu Zikuan merasa malu ketika mendengar tawa semua orang, meskipun dia tentu tidak menyangka bahwa penyebab insiden itu sebenarnya karena dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Zhang Yu. Karena ketenaran Zhang Yu saat ini, dia dapat menurunkan nilainya sendiri, peduli dengan tanda tangan orang lain, dan juga dipermainkan oleh pihak lain. Dapat dilihat bahwa Zhang Yu benar-benar membantu dirinya sendiri sebagai seorang teman. Memikirkan hal ini, Lu Zikuan, yang sangat tersentuh hatinya, membetulkan warnanya dan berkata, terima kasih, bos. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, saudara. Tenang saja, aku tidak akan pernah membaca buku komik lagi, aku pasti akan belajar keras, benar-benar memenuhi harapan bosmu kepadaku.
Zhang Yu mengangguk puas dan berkata, Zikuan, aku harap kamu bisa memahami pikiran saudara-saudara. Komik masih merupakan industri yang sedang naik daun di negara kita. Selama kamu mencintai industri ini, percayalah, cepat atau lambat kamu akan memiliki gambaran besar. Kesempatan. Begitu, Lu Zikuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhao Zijun berkata, bos terbaik. Bagaimana komikmu begitu bagus? Mengapa aku belum pernah melihatmu menggambar komik sebelumnya? Ini juga aneh. Zhang Yu berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu pikir aku selalu rendah hati? Apakah kamu rendah hati? Setelah mendengar beberapa patah kata, Zhao Zijun melihat beberapa orang dari Wu Fatzi, mengikuti mereka dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, dan berkata, jangan berpikir. Hehehehehe, seluruh kelompok tertawa ketika mendengar ini. Zhang Yu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, sebenarnya, aku dulu suka menggambar. Aku telah mempelajari semua jenis gaya. Ngomong-ngomong, apakah kamu lupa, aku masih dalam kompetisi melukis dan kaligrafi remaja, aku tidak pernah memenangkan hadiah pertama dalam melukis. Semua orang di kelas mendengar ini pada saat yang sama, seolah-olah itu terjadi tahun lalu. Namun, karena itu diatur oleh Serikat Mahasiswa saat itu, tidak ada yang pergi untuk melihat kelas 12. Tentu saja, tidak ada yang tahu bagaimana Zhang Yu melukis. Sekarang tampaknya kadar emas Zhang Yu yang memenangkan penghargaan cukup tinggi. Bos, jadi kamu akan menggambar komik? Tanya Lu Zikuan. Zhang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang semuanya. Aku akan sedikit bergaya, tentu saja, termasuk komik. Tapi aku mempelajarinya, terima kasih pada Zikuan, jika anakmu penggemar buku komik, dan meja kerjamu diisi dengan begitu banyak buku komik setiap hari, aku tidak begitu tertarik. Jadi anakmu adalah pembimbingku. Wu Jie tertawa, harus dikatakan bahwa Zikuan adalah guru pencerahan bos. Ketika Lu Zikuan mendengar ini, lelaki tua itu tersipu dan berkata, aku tidak setingkat itu. Kalian berdua menonton bola naga, bos, bahkan jika Takamoto bukan lawan, apalagi aku. Ketika Zhao Zijun mendengar ini, dia berkata dengan sedikit kegembiraan, ya, bos. Bola nagamu tidak akan digambar di masa depan. Aku sangat kecanduan, ya, pemimpin regu. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Nami Kexing sedang bermain di sana, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau tidak, pemimpin regu, kau bisa memberi kami spoiler. Sun Wukong belum berubah menjadi apakah kau seorang Super Saiyan. Frieza sekarang terlihat seperti seekor anjing. Kau bisa mendapatkannya. Kalau begitu Frieza hanyalah Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh, bahkan bom vitalitas tidak bisa membunuhnya. Mau aku katakan, bahkan jika Sun Wukong menjadi Super Saiyan, dia mungkin tidak bisa mendapatkan sisi lain. Kurasa otakmu sudah mati, bukan? Sun Wukong adalah protagonis, oke. Kapan kau melihat bahwa protagonis tidak bisa mengalahkan penjahat? Bukankah kita semua melakukan hal yang sama? Terakhir kali Sun Wukong melawan saudaranya, meskipun dia menang, tidakkah ada yang akan mati? Bagaimana bisa dianggap mati? Bisakah aku masih dibangkitkan dengan Dragon Ball? Belum lagi naga super asli Mei Kexing. Bukankah itu baru saja dibangkitkan? Bagaimana bisa sama? Atau kita tanya saja pada pengawas dan lihat apa yang dipikirkan pengawas. Semua orang di kelas 12, karena hubungan mereka dengan Wuya dan Wu, baik pria maupun wanita telah berlangganan Dragon Ball. Tentu saja, ini adalah kekacauan untuk semua plot. Berbicara tentang ini, saya tentu saja bertanya kepada Zhang Yu dan ingin penulis asli memberikan jawaban yang benar. Zhang Yu hanya tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, kalian bertanya padaku. Kepada siapa aku bertanya? Apakah aku belum melukis? Aku akan memikirkannya ketika aku menggambar lagi. Semua orang di kelas melihat Zhang Yu menjaga mulutnya, aku hanya bisa menunggu sampai nanti. Bel berbunyi. Li Yunliang kembali ke kelas dan melihat bahwa Zhang Yu telah kembali. Meskipun Zhang Yu dikenal di seluruh negeri, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Menurut pendapatnya, selama pihak lain dapat kembali sebelum ujian bulanan, bantu dia mempertahankan peringkat kelas di tahun ajaran. Zhang Yu dengan cepat melanjutkan kehidupan 3 poin ke garis, dan kelas 12 juga melanjutkan kapasitas penuhnya lagi. Setelah beberapa hari, ujian bulanan dimulai lagi. Dalam ujian bulanan ini, nilai Zhang Yu turun dari peringkat ke-10 di tahun ajaran menjadi peringkat ke-11.
Tan Xiaonan juga mempertahankan hasil sebelumnya. Kedatangan Su Qianqian stabil dan meningkat, dan telah kembali ke 50 tahun pertama sekolah. Yang lain di kelas 12 naik turun, dan tim di ujung derek telah berubah. Insiden Hashimoto Ryuji beberapa hari yang lalu benar-benar memberi Lu Ziquan efek stimulasi yang hebat, dan juga mengembalikannya ke kondisi belajar yang serius. Meskipun bakat Lu Ziquan untuk belajar rata-rata, bagaimanapun juga, bakat memutuskan untuk online dan kerja keras menentukan offline, selama Anda yakin bahwa kerja keras selalu lebih baik daripada tidak berusaha. Dalam ujian bulanan, Lu Ziquan pindah dari bawah ke atas dan naik 2 tempat menjadi dari bawah ke bawah. Zhao Zijun dan Li Jie masing-masing turun. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, Wu Jie memiliki rasa krisis yang besar. Karena ia naik ke peringkat keempat terakhir di kelas, ia juga merasakan tekanan untuk terus naik. Orang di depannya tentu saja tidak ingin dilampaui olehnya, jadi ia ingin naik ke level berikutnya dan tidak diinjak-injak oleh Lu Ziquan. Secara alami, ia merasakan Alexander. Karena stasiun Dezuo Ziming telah menerima investasi Zhang Yu, akhir-akhir ini juga telah mulai mengatur ulang rencana. Karena NOC telah mulai mempersiapkan versi Jepang, Dragon Ball, Zuo Ziming tentu saja juga perlu mempercepat kemajuan, mendirikan departemen penerbitan, meluncurkan versi bahasa Mandarin dan Inggris dengan NOC. Edisi Dragon Ball di Zhang Yu telah diatur, jadi pekerjaan utama Departemen Penerbitan sekarang hanya menjalankan berbagai dokumen persetujuan dan bersiap untuk menghubungi perusahaan percetakan jangka panjang di bawah tekanan keinginan NOC untuk menerbitkan Dragon Ball D berdiri di samping Zuo Ziming untuk bekerja lembur guna menyelesaikan reorganisasi. Dengan cara ini, bisnis utama, Island Mainnet, telah menambahkan jaringan animasi asli bernama Anime Island dari komunitas subkultur 2 dimensi asli, dan juga meluncurkan majalah bernama Anime Island. Dianggap sebagai perubahan dari ekonomi virtual sebelumnya ke ekonomi real. Hal berikutnya adalah mengadakan konferensi pers untuk secara resmi mengumumkan reorganisasi perusahaan baru. Zuo Ziming awalnya ingin Zhang Yu kembali untuk memimpin konferensi pers secara langsung, lagi pula, dia sekarang adalah master komik yang diakui, dan sekarang dia adalah pemegang saham utama perusahaan. Tentu saja, dia berbicara atas nama perusahaan sangat cocok. Meskipun Zhang Yu tidak nyaman untuk meminta cuti, bahkan jika itu nyaman, dia tidak ingin pergi karena dia tidak tertarik dengan hal semacam ini, dan semuanya harus diwakili oleh Zuo Ziming. Zuo Ziming tidak punya pilihan selain memimpin konferensi pers secara langsung. Pada hari konferensi pers, sebagai agen Jepang, Dragon Ball, NOC juga mengirim seorang eksekutif perusahaan untuk membantu di lokasi. Dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak sekarang menjalin hubungan kerjasama. Sebagai juru bicara baru untuk stasiun D, Jiang Chengxuan pasti akan datang ke konferensi pers, karena ada hal penting lain yang akan diumumkan di konferensi tersebut, tentu saja tanpa dia. Semuanya sudah siap. Zuo Ziming mengumumkan berakhirnya reorganisasi stasiun D di depan wartawan media dari situs web utama. Situs web tersebut juga berganti nama dari Jaringan Komunitas Master Pulau, yang asli menjadi Jaringan Komunitas Komprehensif Master Pulau. Proyek utamanya adalah untuk meningkatkan entitas penerbitan anime dari komunitas subkultur 2 dimensi yang asli, dan juga akan meluncurkan majalah komik asli, China Animation Island, dan jaringan animasi asli, Anime Island. Setelah platform baru diluncurkan, ia akan bekerja sama secara mendalam dengan NOC dalam penerbitan. Publikasi, Seven Dragon Ball, dalam bahasa Mandarin dan Inggris akan ditangani oleh platform bisnis baru D Station, dan versi Jepang akan disahkan oleh NOC. Station D akan menyelenggarakan acara bertema COSPLAY selama sebulan untuk merayakan keberhasilan reorganisasi situs web. Dan episode terbaru, Dragon Ball, yang paling dikhawatirkan para jurnalis akan dirilis oleh China Animation Island Magazine, setelah semua acara bertema periode yang sama berakhir. Diserialkan dengan majalah Time milik NOC, Zuo Ziming mengikuti pengumuman bahwa Jiang Chengxuan akan menjadi juru bicara baru untuk stasiun D, dan kegiatan bertema COSPLAY juga disesuaikan untuk Jiang Chengxuan. Setelah konferensi pers, stasiun D akan meluncurkan single elemen kedua, Elysium Pureland, khusus untuk situs web utama pulau tersebut, yang dinyanyikan oleh Jiang Chengxuan. Pada saat itu, single ini akan menjadi rangkaian utama acara, yang mengundang semua pecinta elemen kedua. COSPLAY single ini
Durasi acaranya adalah 1 bulan. Setelah acara berakhir, semua netizen akan memberikan suaranya, dan salah satu karya terbaik akan diberi hadiah uang tunai 1 juta yuan. 10 penghargaan luar biasa, 10.000 yuan. 100 penghargaan partisipasi, 1.000 yuan. Sebagai juru bicara baru untuk situs web utama pulau tersebut, Jiang Chengxuan tentu saja juga berbicara di konferensi pers, tetapi tentu saja isinya berkisar pada pengenalan single barunya, Bliss Pure Land. Namun, reporter di panggung mendengar bahwa bagian dari Pleasure Pure Land ini sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu sendiri, yang tentu saja sangat mengejutkan. Lagi pula, ada rumor di industri hiburan bahwa produksi Zhang Yu pasti merupakan produk yang bagus. Dapat dikatakan bahwa tidak ada lagu buruk yang ditulis oleh Zhang Yu. Yang membuat kebanyakan orang merasa aneh adalah bahwa sebagian besar lagu yang ditulis Zhang Yu di masa lalu adalah musik pop dan musik serius. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Zhang Yu benar-benar menulis lagu generasi kedua. Dan apa sebenarnya gaya 2 dimensi itu? Faktanya, banyak wartawan di lapangan tidak memiliki banyak di hati mereka. Kuncinya adalah bersikap baik. Konferensi pers secara resmi berakhir, dan sekelompok wartawan hiburan juga mengajukan pertanyaan, dan kembali ke berita dengan hadiah setelah makan malam. Beranda stasiun D segera diperbarui dengan lagu baru Jiang Chengxuan, Bliss Land. Itu termasuk versi bahasa Mandarin, Jepang, dan Inggris, semuanya dibawakan oleh Jiang Chengxuan. Versi bahasa Mandarin dan Inggris Jiang Chengxuan lumayan, tetapi versi Jepang hampir membunuhnya. Akhirnya, di bawah bimbingan Zhang Yu, itu ditandai dalam bahasa Mandarin Zhang. Namun setelah rekaman akhir selesai, bahkan jika orang Jepang mendengarkan, mereka juga mengacungkan jempol, karena mereka tidak dapat mendengar orang awam yang tidak terbiasa dengan bahasa Jepang, bernyanyi sesuai dengan pelafalan bahasa Mandarin. Pada saat yang sama, kecuali bagian melodi, ketiga lagu tersebut hampir berbeda dalam hal kostum, iringan, dan tarian. Zhuo Ziming telah menyewa banyak pelaut untuk memanaskan masalah ini. Sebelum konferensi pers dimulai, ia mulai mempopulerkan popularitas di antara komunitas besar dan penggemar COSPLAY. Di antara yang menjadi sorotan, bagian bonus dari acara tersebut dikecualikan, terutama karena lagu tersebut diciptakan oleh Zhang Yu dan diciptakan oleh Jiang Chengxuan. Ketenaran Zhang Yu, tentu saja, sangat hebat. Ia adalah seorang komposer terkenal di dunia dan sekarang seorang master komik. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Ketenaran Jiang Chengxuan tidaklah kecil. Setelah popularitas Xiao Tian, banyak lagu emas populer yang terkenal telah dinamai, yang dikenal sebagai penunjuk arah angin. Jadi ketika lingkaran 2 dimensi mendengar bahwa seorang ratu populer akan merilis single dimensi kedua, dan pada saat yang sama merupakan karya seorang komposer berbakat dan master manga, itu tidak menarik dan tidak mungkin. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa lingkaran 2 dimensi sangat istimewa. Dapat juga dikatakan bahwa lingkaran ini terlalu istimewa, bahkan sedikit xenofobia. Banyak orang merasa bahwa orang-orang di lingkaran ini tidak normal. Meskipun sebagian besar orang di lingkaran sangat ingin tahu, tetapi sejujurnya, mereka tidak optimis tentang lagu ini. Bahkan jika Zhang Yu menulis, bagaimana dengan Jiang Chengxuan yang bernyanyi? Menurut pendapat banyak orang, jika Zhang Yu dan Jiang Chengxuan ingin menggunakan budaya 2 dimensi untuk mempromosikan diri mereka sendiri, itu pasti melakukan sesuatu yang buruk. Karena di hati anak muda yang mencintai budaya dimensi kedua bukan hanya sinonim, tetapi dunia fantasi subruang budaya yang tidak dapat disediakan oleh dunia nyata untuk dirinya sendiri. Ini adalah tanah budaya khusus yang tidak dapat dihujat. Jika Zhang Yu bukan ahli komik pada saat yang sama, ia juga ahli musik. Saya khawatir kebanyakan orang tidak akan tertarik dengan acara stasiun D ini. Meskipun platform 2 dimensi utama telah membahas masalah ini selama beberapa hari terakhir, kebanyakan orang masih merasa bahwa isi dari kehebohannya terlalu besar. Selain itu, stasiun C telah lama memperhatikan masalah ini, dan pada saat yang sama, telah menggunakan sejumlah besar pasukan angkatan lautnya sendiri untuk memulai gangguan di dalamnya, yang juga membuat banyak orang semakin tidak optimis tentang acara utama stasiun D. Meskipun sebagian besar penggemar sekunder skeptis terhadap hal ini, bagaimanapun juga, banyak bonus telah diinvestasikan dalam acara ini di stasiun D. Banyak orang akan menunggu untuk melihat lagu-lagu baru setelah mereka online. Tidak ada yang mengharapkannya.
Badai sub-budaya yang melanda dunia juga telah dimulai. Stasiun D pernah merilis Elysium Pure Land dalam 3 versi, meskipun ketiga lagu tersebut berada dalam satu kunci. Namun sebenarnya ada 3 versi dengan gaya yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu, yang memiliki otak besar, memulai dari aspek rona, keindahan, pakaian, genre, dan budaya, dan mengadaptasinya menjadi 3 karya yang tidak cocok satu sama lain. Jiang Chengxuan membawa 2 daun hijau dan 3 orang yang mengenakan 3 kostum, mewakili budaya Tiongkok, Jepang, Eropa, dan Amerika. Meskipun mereka adalah 3 versi lagu, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Banyak orang yang mendengarkannya untuk pertama kalinya, seolah-olah mereka terpesona. Secara umum, terutama model 2 dimensi Jiang Chengxuan, dengan beberapa close-up lensa dan senyum percaya diri, cukup indah. Jangan berlebihan, yang membuat banyak orang merasa sedikit luar biasa. Faktanya, Jiang Chengxuan juga telah dikenal sejak lama di dunia musik. Sebagian besar karya sebelumnya sebagian besar ceria, dan bentuknya juga lucu. Namun sejujurnya, sepertinya si imut ini, Jiang Chengxuan dengan senyum imut di wajahnya, orang-orang belum pernah melihatnya, banyak orang merasa seperti dia telah menjadi karakter virtual, dan langsung keluar dari subruang. Tarian yang dinamis itu sangat memukau. Dengan citra dan pakaiannya, Jiang Chengxuan menaklukkan sebagian besar penggemar sekunder di dalam dan luar negeri dalam sekejap. Tentu saja, komunitas dan tim tingkat kedua utama di Tiongkok sedang membicarakan peluncuran Bliss Pure Land. Lagi pula, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sebenarnya ada lagu 2 dimensi yang ditulis di Tiongkok, dan melodi lagu ini terdengar sangat menakjubkan. Banyak orang yang menyukai musik ini langsung menyukainya, karena musik ini, baik itu pakaian atau desain tarian, memiliki ketertarikan khusus. Sebagian besar penggemar 2D menghadapi Elysium Pure Land penuh dengan pujian, dan beberapa orang menyarankan agar komunitas mereka segera melakukan COSPLAY untuk mencegah orang lain mengambil alih. Pada saat ini, ada beberapa orang di komunitas utama yang membawa arah angin ke stasiun C. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyukai lagu tersebut, dan mengkritik gaya Jiang Chengxuan terlalu berlebihan, dan pakaiannya tidak bagus. Jika ini dapat mewakili dimensi kedua budaya Asia, kelompok ini mungkin juga membatalkannya, dan satu demi satu tidak setuju untuk berpartisipasi dalam acara ini, karena akan menurunkan gaya kelompok 2 dimensi. Beberapa orang sengaja mengacaukan situasi, yang secara langsung menyebabkan banyak kelompok besar yang baik, dan terjadilah kontroversi besar antara Tanah Suci dan Jiang Chengxuan. Tentu saja, ini juga hanya terjadi pada kelompok besar, dan banyak kelompok kecil tidak memiliki masalah ini. Karena timnya terlalu kecil, tidak ada gunanya mengirim orang untuk mengaduk permainan, dan itu juga membuat Tanah Suci Elysium menyebar dengan cepat di banyak lingkaran budaya kelompok kecil. Pada saat tim 2 dimensi elit domestik, Tanah Suci Elysium, masih berdebat, versi Jepangnya, yang juga meminjam rekomendasi situs web Nok, menyebar dengan cepat di Jepang. Dibandingkan dengan perselisihan domestik, cara domestik Jepang tidak ada masalah seperti itu. Semua orang menyukai komedi ilahi ini, tidak menginginkannya, terutama citra Jiang Chengxuan telah menimbulkan sensasi. Untuk menyenangkan penggemar 2 dimensi Jepang, Jiang Chengxuan masih berpakaian seperti pria Jepang yang terkenal, Natsume Chikako. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi yang disengaja, keduanya hampir identik. Tentu saja, citra Jiang telah menimbulkan sensasi di kalangan penggemar anime di Jepang. Lagi pula, semua orang biasanya menyamar. Kapan Anda pernah melihat Natsume Chiyoko secara langsung, yang membuat penggemar Natsume Chiyoko di Jepang tergila-gila? Jadi ketika masih banyak kontroversi di Tiongkok, Jepang sudah mulai berkembang pesat. COSPLAY berskala besar. Faktanya, ketika Zhang Yu awalnya merancang rencana untuk promosi ini, stasiun D diharuskan untuk mendorong 100 tim teratas yang menyelesaikan COSPLAY dengan uang tunai sebesar RMB 1000. Pada saat yang sama, 10 tim teratas di antara mereka diganti untuk semua biaya pakaian dan biaya syuting. Kegembiraan kecil ini membuat banyak penggemar domestik di Jepang merekam video mereka sendiri di situs web stasiun D. Transmisi ini tidak masalah. Versi Jepang dari Bliss Pure Land langsung mendominasi stasiun D dan juga membuat netizen domestik benar-benar terkejut. Ternyata, The Pure Land of Bliss tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga COSPLAY sangat bagus, dan semakin terlihat, semakin terasa. Pada saat ini,
Bahkan penggemar COSPLAY Eropa dan Amerika mulai mengunggah versi bahasa Inggris dari Bliss Purelend. Meskipun versi bahasa Inggris tidak semenarik versi Jepang, karena versi bahasa Inggris Jiang Chengxuan relatif populer, terutama untuk memenuhi pasar Eropa dan Amerika, dan skala gerakan tariannya lebih besar, saya tidak tahu apakah saya tidak percaya itu melompat. Penggemar dimensi kedua domestik, melihat bahwa stasiun D sekarang telah ditempati oleh versi bahasa Jepang dan Inggris dari Bliss Purelend. Saya buru-buru mulai mengunggah secara sporadis. Karena tim domestik mulai terlambat, dan mereka semua adalah tim kecil, dan tidak banyak produk bagus, stasiun D bahkan membuat versi 3 pihak dari peringkat yang sama. Melihat Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat, mereka semua berpikiran terbuka dan tinggi. Karya-karya dalam negeri sangat jelek dan berantakan sehingga mereka secara alami berada dalam rentetan, membiarkan netizen dalam negeri cemberut. Pada saat ini, banyak tim butik 2 dimensi dalam negeri tidak tahan, dan mereka mulai menembak. Karena lagu ini dalam 3 versi, dengan gaya yang berbeda, ada banyak tempat bagi orang untuk saling belajar. Di bawah tekanan yang luar biasa, berbagai tim dalam negeri juga mulai membuka pikiran mereka, dan segera banyak versi butik juga telah dirilis, yang tidak terlalu memalukan dibandingkan dengan Jepang dan Eropa, dan secara bertahap membuat netizen dalam negeri merasa sedikit malu. Situs web media berita utama juga telah menemukan badai 2 dimensi di negara itu, dan telah mulai menjual tanpa takut akan masalah. Mereka telah mulai merekomendasikan dan membahas masalah ini di beranda. Hal ini secara langsung menyebabkan lonjakan lalu lintas di stasiun D. Hampir setiap versi populer dari rentetan itu tampaknya turun hujan, dan server mulai berada di bawah tekanan. Tentu saja, Zhuo Ziming tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah lagu dan tipu muslihat kecil, yang justru menyebabkan lonjakan trafik situs web. Namun, dia tahu bahwa peluang seperti itu sama sekali tidak mungkin, dan dia segera memberitahu tim teknis untuk menyiapkan lebih banyak server dan membeli lebih banyak trafik, sehingga kebakaran ini akan semakin gila. Stasiun D terbakar, dan masih baik-baik saja. Lu Zekai di stasiun C melihat situasi ini dan tidak dapat mempercayai matanya. Awalnya dia mengira stasiun D hanya tipu muslihat, tetapi siapa yang tahu ternyata seperti ini pada akhirnya. Perhatian stasiun D juga menunjukkan ledakan. Tim butik di platform mereka hampir sepenuhnya berpaling dan pergi ke stasiun D. Itu hanya sebuah lagu yang tiba-tiba membuat stasiun D menjadi platform 2 dimensi terpanas di negara itu. Lu Zekai melihat bahwa bahkan video COSPLAY, Pleasure Purelend, di situs webnya mulai membanjiri, dan dia benar-benar tercengang bagi Lu Zekai, meskipun popularitas stasiun D sangat tinggi, platform di pihaknya sendiri juga dapat dihangatkan. Tetapi kuncinya adalah kualitas pekerjaan, karena stasiun D mengharuskan semua peserta untuk berpartisipasi dalam acara tersebut untuk membuat tim COSPLAY. Hanya karya yang diunggah di stasiun D yang memenuhi syarat untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemeringkatan. Salah satu dari mereka memilih untuk melepaskan stasiun D dan mengunggah karya-karya stasiun C. Faktanya, semuanya adalah karya sampah berkualitas buruk. Karya-karya berkualitas tinggi sebagian besar adalah stasiun D. Melihat masyarakat 2 dimensi domestik, secara bertahap mendefinisikan karya-karya stasiun C dan sampah, tentu saja, Lu Zekai merasa seperti kepala besar. Popularitas stasiun D juga didorong lebih tinggi dan lebih tinggi oleh pengguna, dan lalu lintas dan rasio klik tayang juga melampaui stasiun C, menjadikan Lu Zekai juga Alexander. Lu Zekai tahu bahwa jika tidak ada tindakan dari pihaknya sendiri, saya khawatir stasiun D nantinya akan mengambil alih, dan serangan balik akan menjadi pemimpin industri, dan platformnya akan takut untuk mundur. Rasa krisis yang kuat membuat Lu Zekai memanggil tim manajemen dan mulai bertukar pikiran untuk menemukan cara menangani krisis yang ada. Tentu saja, tim manajemen stasiun C juga mengetahui keseriusan masalah saat ini, dan telah memberikan saran untuk mencegah stasiun D memiliki kesempatan untuk menyalip kurva. Menurut tradisi lama di masa lalu, tentu saja, strategi menggunakan pasukan air adalah untuk mendiskreditkan dan memblokir semua aspek kegiatan stasiun D. Pada saat itu, Sujun akan memiliki hak untuk berbicara di komunitas 2 dimensi utama, dan berdampak negatif pada stasiun D. Tetapi situasi ini juga sudah berlalu. Sekarang jika kita terus memilih cara pasukan air, cukup sulit untuk beroperasi. Karena situasi saat ini adalah bahwa stasiun D telah menguasai hak untuk berbicara di komunitas 2 dimensi utama,
dan telah dikatakan bahwa popularitas Pleasure Pure Land telah dipecat. Hampir mustahil bagi para pelaut untuk mengambil angin. Sujun tidak bermain, dan beberapa orang menyarankan bahwa Anda dapat mencoba untuk mendominasi jalan. Platform dapat sepenuhnya membuat peringkat yang sama, menggunakan keuntungan lalu lintas platform dan stasiun D untuk bersaing untuk popularitas tinggi. Elysium Pure Land, biarkan pihak lain sibuk. Namun segera, proposal ini ditolak secara kolektif. Masalah utamanya terletak pada hak cipta. Jika pengguna platform mengunggah perilaku COSPLAY, Elysium Pure Land, stasiun C dapat mencari alasan untuk menghindarinya dan tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, jika stasiun C terlibat dalam aktivitas yang sama secara terang-terangan, maka stasiun D dapat sepenuhnya meminta agar stasiun C dihapus dari rak dengan alasan hak cipta, dan pada saat yang sama memberikan kompensasi atas kerugian terkait. Pada saat itu, kami akan menambahkan beberapa marinir dan menggambarkan stasiun C sebagai bajingan. Reputasi stasiun C di antara kelompok subbudaya telah sangat rusak, dan sekarang negara sangat mementingkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, angin hanya mencari masalah. Metode ini tidak dapat digunakan lagi, maka hanya ada cara terakhir yang tersisa di stasiun C, gunakan untuk referensi. Anda perlu tahu bahwa plagiarisme dan referensi sulit didefinisikan dalam lingkaran budaya. Anda dapat membuat formulir. Saya juga dapat belajar dari formulir Anda untuk merebut pasar bersama Anda. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk dicantumkan di pintu belakang. Selama stasiun C juga dapat merilis beberapa lagu butik berkualitas tinggi kelas 2, sangat mungkin untuk membawa keuntungan kembali ke platformnya sendiri. Stasiun C bukan uang yang buruk. Rencana akhir diselesaikan pada pertemuan tersebut, diikuti oleh implementasi konkret. Tetapi yang tidak diharapkan Lu Zekai adalah bahwa segala sesuatunya sangat sederhana, tetapi implementasinya tidak sesederhana itu. Proses acara bukanlah penyebab utama masalah tersebut. Alasan utamanya adalah bahwa stasiun C perlu meluncurkan karya yang dapat menandingi Tanah Kebahagiaan Murni. Dan itu bukan hanya masalah menemukan karya, penyanyi juga sulit ditemukan. Jiang Chengxuan terlahir dengan temperamen sekunder yang unik, dan temperamen ini sangat langka di antara para selebriti. Yang membuat stasiun C merasa pusing adalah bahwa pihak lain sekarang telah menjadi juru bicara stasiun D. Itu seharusnya bahkan telah menandatangani kontrak. Tentu saja, tidak ada cara untuk merebutnya dan menemukan orang lain untuk menggantikannya. Merupakan pertanyaan besar apakah itu dapat mencapai level Jiang. Dan bahkan jika stasiun C dapat memperoleh masalah penyanyi utama, ada masalah lain. Zhang Yu, pencipta Blissland, adalah seorang komposer jenius yang diakui. Tidak ada komposer di Tiongkok yang dapat menandinginya. Lu Zekai, yang tidak punya pilihan selain beralih ke perusahaan hiburan besar Beijing, secara alami dikecualikan karena Asian Music adalah perusahaan yang dikontrak Jiang Chengxuan. Banyak perusahaan hiburan di Beijing menerima panggilan telepon dari Lu Zekai, dan sejujurnya, itu sangat sulit. Untuk mengatakan bahwa Jiang Chengxuan telah menjadi kekacauan baru-baru ini, para eksekutif puncak dari perusahaan hiburan ini tidak tuli, tentu saja, mereka semua melihatnya. Banyak orang setuju bahwa pengemasan Jiang Chengxuan adalah yang pertama dalam industri hiburan dan kasus yang sukses. Pada saat yang sama, banyak perusahaan hiburan juga mempertimbangkan apakah mereka dapat mengambil bagian. Namun, setelah banyak perusahaan mempelajarinya, mereka merasa terlalu sulit. Di antara yang paling sulit adalah komposisi lirik Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa lirik dan lagu Zhang Yu hampir menjadi papan nama emas dalam industri hiburan, dan bahkan industri musik sekarang memiliki lagu Zhang Yu yang telah berjuang selama 10 tahun. Faktanya, ketika Elysium Pure Land pertama kali muncul, banyak orang berpikir bahwa lagu ini terlalu aneh dan sulit diterima oleh pasar arus utama, sehingga kebanyakan orang berpikir bahwa lagu ini seharusnya menjadi kegagalan dalam karya. Zhang Yu mematahkan mitos musisi berbakat yang tak terkalahkan. Tetapi pada akhirnya, semua orang tidak menyangka bahwa lagu khusus seperti itu benar-benar panas lagi, dan apinya tidak sama, dan naik ke tingkat internasional. Pada saat yang sama, nilai Jiang Chengxuan, yang juga didorong oleh lagu ini, telah mengalami ledakan. Banyak perusahaan asing besar telah mulai mencari Jiang Chengxuan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Khususnya, beberapa perusahaan besar Jepang ingin mengontrak Jiang Chengxuan sebagai juru bicara mereka.
Disebabkan oleh banyak faktor, banyak perusahaan hiburan percaya bahwa mitos Zhang Yu tidak dapat dipatahkan. Lu Zekai bertanya kepada banyak perusahaan hiburan domestik dan mengatakan bahwa mereka dapat menawarkan harga tinggi, termasuk pemimpin industri hiburan global. Tentu saja, Bai Ying tidak peduli dengan ini, karena hiburan global sekarang juga dikembangkan oleh Zhang Yu. Tidak mungkin untuk membongkar panggung Zhang Yu. Bahkan jika pihak lain menghasilkan lebih banyak uang, tidak mungkin untuk membantu. Hiburan global menolak permintaan dari stasiun C. Lu Zekai tidak dapat menggunakan musik Asia. Pada akhirnya, ia hanya dapat menemukan Patek Records. Namun, ia ditolak oleh pihak lain karena kesulitannya terlalu besar. Ia hanya akan dipukuli di wajah, tidak sepadan. Lu Zekai juga bertanya kepada perusahaan hiburan besar di selatan. Pada akhirnya, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil pekerjaan itu. Tidak berdaya, meskipun uang tidak menggigit tangannya, kuncinya adalah bahwa lagu-lagu, Pleasure Pureland, terlalu personal, dan para pencipta umumnya tidak percaya diri. Berani menantang Zhang Yu, Lu Zekai sedikit tercengang pada akhirnya. Saya tidak menyangka bahwa stasiun C kaya dan tidak dapat menghabiskannya. Apa yang dapat kita lakukan?